Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman. Hari ini kita akan membahas sejumlah masalah yang sudah saya terima. Ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mau tanya, untuk ucapan silaturahim yang tepat itu bagaimana Pak Ustadz? Apa betul silaturahim itu hanya untuk yang ada hubungan serahim? Karena saya dengar bahwa silaturahmi hanya untuk serahim, tidak dengan orang lain. Mohon penjelasannya. Ya, kalau kita melihat kata dasar, ya, silah itu artinya merajut. Silah itu artinya menghubungkan. Rahim, kasih sayang. Makanya boleh kita menyebut silaturahmi, boleh menyebut silaturahim, karena rahmi dan rahim berasal dari kata yang sama, yaitu rohmah. Rohmah itu cinta kasih. Kalau ada yang mengatakan silaturahmi atau silaturahim itu harus kepada yang senasab, yang di situ ada ikatan rahim, ya secara bahasa benar. Saya datang ke uwak saya, itu silaturahmi atau silaturahim. Karena walau bagaimanapun, ya, uwak saya, bibi saya, paman saya, itu adalah saudara kandungnya ibu bapak saya. Jadi masih serahim dari rahim nenek saya. Ya nggak? Begitu. Nah, kalau misalnya saya silaturahmi dengan keponakan-keponakan saya, nah, mereka itu sama sumbernya, yaitu saya dan adik-adik saya itu berasal dari rahim ibu saya. Jadi sebenarnya secara bahasa benar bahwa yang namanya silaturahmi atau silaturahim itu dengan yang ada ikatan nasab dan kekerabatan. Nah, ini isyarat bahwa silaturahmi yang utama dengan lingkaran terdekat. Nah, lalu kalau misalnya kita silaturahmi dengan yang tidak ada kekerabatan, bagaimana? Saya silaturahmi dengan guru saya, dengan teman saya. Maka silaturahmi di situ lebih bermakna istilahi. Jadi artinya ada makna lughawi, ada makna istilahi. Kalau makna lughawi, makna bahasa, benar. Silaturahmi itu hubungan yang ada kekerabatan dan nasab. Itu lughawi. Tapi istilahi, nah, artinya silaturahmi itu kan membangun kasih sayang, membangun persahabatan yang tulus, membangun cinta kasih. Kalau saya silaturahmi pada guru saya, sebagai bentuk rasa hormat saya kepada beliau. Karena walau bagaimanapun tidak ada istilah bekas guru, tidak ada. Saya tidak pernah bilang ke anak-anak saya, misalnya ketemu, "Pap, itu siapa?" Saya selalu bilang, "Itu guru Papa." Kan suka ada yang bilang, "Itu bekas guru Papa tuh waktu di SMP. Itu bekas guru." Nah, saya tidak suka dengan kata bekas guru. Kenapa? Sebenarnya guru adalah guru, tidak ada bekas. Ya, betul saya sudah tidak diajari lagi oleh beliau. Tapi saya yakin dalam memori saya ada ilmu yang sudah beliau tanamkan pada saya. Jadi dengan demikian, ketika saya silaturahmi dengan guru saya, betul beliau tidak ada ikatan nasab. Tetapi secara istilahi, saya ingin membangun kasih sayang dengan guru-guru saya. Gitu, ya. Nah,
Ketika saya kedatangan murid-murid saya, dia silaturahmi sama saya, maka dia bukan bagian dari darah daging saya, tapi dia anak didik saya yang saya sayangi, yang saya doakan, dan saya yakin kalau mereka jadi orang-orang soleh, di situ ada jariah saya kalau saya meninggal. Maka saya menerima silaturahmi. Nah, itu silaturahmi juga. Jadi sebenarnya itu hanya pengistilahan saja, bukan kemudian kudu kalau kamu ke teman mau apa? Mau silaturahmi? Salah. Nggak usah gitu kali. Ya, sama aja silaturahmi itu hanya kebahasaan saja ya. Jadi memang sekarang ini kadang-kadang kita memahami omongan orang itu letterlek ya. Atau orang itu ngomongnya letterlek, terlalu kaku sehingga suatu yang sudah biasa, yang sudah bagus, silaturahmi ke teman, jangan nyebut silaturahmi. Atau apa? Silatul ukhuwah. Ya sebenarnya itu juga, apa susahnya sih? Gitu. Kalau saya sih melihat ini bukan masalah prinsipil. Ini hanya masalah kebahasaan saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz selalu sehat, berkah, dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, sekarang ini Kemendikbudristek ada rencana menyempurnakan kurikulum 2013 dengan kurikulum pembelajaran paradigma baru yang salah satu tujuannya membentuk profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global. Saya yakin 6 dimensi tersebut ada ruhnya dari ajaran Islam. Mohon penjelasan surat-surat yang berhubungan 6 dimensi tersebut. Saya akan transfer ke siswa saya, biar siswa saya termotivasi untuk belajar dan memahami Quran. Jazakumullah Ustaz. Amin. Ya, saya suka dengan cara Anda. Jadi gini, jadi guru itu benar loh. Jadi guru itu jangan sekedar transfer ilmu. Biologi ya biologi, ya fisika ya fisika. Kita ini kan guru yang harus memasukkan nilai gitu loh, ya. Jadi kalau saya berpendapat tidak ada profesi yang paling mulia yang Allah berikan ketika kita jadi guru. Nggak akan ada dokter spesialis kalau nggak ada guru, nggak ada dosen. Nggak akan ada guru besar kalau tidak ada guru yang mengajari, tidak ada dosen yang mengajari. Benar nggak sih? Jadi sebenarnya guru itu kuncinya dari segala perubahan begitu. Makanya saya sangat-sangat berharap pada Bapak dan Ibu guru. Saya yakin kita bisa menjaga amanah, keikhlasan, dan harus menganggap bahwa kita jadi guru itu merupakan pilihan terbaik yang Allah titipkan kepada kita. Pilihan terbaik yang Allah titipkan kepada kita. Jadi dosen, jadi guru itu adalah pemangku amanah ilmu dan peradaban. Itu yang tidak boleh dilupakan, ya. Jadi saya tetap melihat bahwa profesi guru itu profesi yang paling mulia, itu guru. Sebab coba sih Anda sebutkan profesi apa? Anda jadi konsultan psikologi. Nah, tapi kan Anda harus punya guru. Anda jadi psikolog yang hebat itu kan karena Anda dulu punya guru. Anda jadi dokter spesialis, subspesialis yang hebat, ya. Iya, tapi kan Anda nggak akan bisa begitu kalau dulu nggak ada guru. Ya, Anda jadi apa sih sekarang? Pasti di situ ada guru. Nah, jadi saya sekalian memotivasi diri saya dan kita semua. Bersyukurlah Bapak Ibu yang oleh Allah diberi garis takdir jadi guru. Kenapa? Karena di dalam pundak Bapak Ibu kita semua ada amanah ilmu dan peradaban. Makanya jadi guru itu adalah amanah, ya. Nah, saya senang ketika ada pertanyaan seperti ini bahwa kurikulum 2013 itu akan direvisi atau disempurnakan, ya, disempurnakan. Sehingga ada 6 profil pelajar Pancasila. 6, ya, beriman dan bertakwa,
bernalar, kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan. Oke, apakah ada ruh-ruh ini dalam Quran? Ya tentu saja ada. Kenapa? Karena sebenarnya semua yang dibahas di sini ya itu suatu yang mulia. Pertama, bahwa murid itu harus beriman, bertakwa. Ya iya. Dan Indonesia itu negara religius. Saya tekankan, Indonesia itu bukan negara sekuler, negara religius. Karena yang pertama disebut adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ya, segala sesuatu di negeri ini harus berbasis kepada nilai-nilai ketuhanan. Nah, di dalam kurikulum yang disempurnakan itu ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apakah ada isyarat di Qurannya? Banyak. Saya hanya menyebutkan beberapa saja karena memang ini kan jawabannya singkat-singkat ya. Anda lihat di Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi bukan hai orang beriman. Wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu agar kamu menjadi orang takwa. Jadi ternyata ya, ucapan kita, perilaku kita, nanti murid-murid kita jadi apapun ya, jadi pengusaha, jadi pekerja, jadi pejabat, jadi konsultan, jadi profesional, dasarnya itu mereka melakukan karena mengabdi kepada Tuhan. Itu kan yang dimaksud, ya nggak sih? Dan itu yang diharapkan dari ajaran agama kita, bahwa kita ini beraktivitas dasarnya iman, dasarnya takwa, supaya segala sesuatu itu kita berpegang pada koridor-koridor kebenaran. Nah, ini sebenarnya bagus teman-teman. Dari dulu juga yang namanya kurikulum tuh bagus ya. Bahwa kemudian ada penyempurnaan, ya memang challenge, tantangan itu kan berubah. Jadi butuh ada penyempurnaan. Saya bukan tipe orang yang menolak perubahan. Perubahan itu mau kurikulum, mau metode, mau pendekatan itu harus berubah. Kenapa? Wong dunia itu berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali mereka mengubah keadaannya. Jadi kita ini jangan takut dengan perubahan. Kurikulum ada penyempurnaan. Wah, protes sana, protes ini. Kalau menurut saya, yakinlah ya, para pejabat di Kemendikbudristek itu tentu mereka bukan orang-orang sembarang. Pasti mereka orang-orang yang berpendidikan tinggi ya. Orang-orang yang memang punya ilmu yang memadai. Nah, dan yakinlah niatnya bagus begitu ya. Nah, bahwa kemudian ada yang perlu kita evaluasi, ya wajar lah. Jadi kita itu jangan berpikir ini udah berubah lagi, yang kemarin juga. Nah, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan logik yang tidak bisa dijelaskan ke kita. Tapi kan yang penting kontennya gimana? Oh iya, kontennya mah bagus gitu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kan itu nilai-nilai yang betul-betul sejalan dengan agama kita ya. Bahwa Islam itu mengajari kita berakhlak mulia. Kemudian Islam mengajari kita segala sesuatu itu atas dasar iman dan takwa. Ya, kalau bicara ikhlas jelas ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kamu tidak diperintah untuk beribadah kecuali untuk ikhlas. Nah, itu kan nilai-nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan dalam Islam yang Maha Esa itu qul huwallahu ahad dalam konsepsi Islam. Yang Maha Esa menurut umat Kristiani ya dia punya konsep yang Maha Esa. Tapi dalam Islam itu Tuhan yang Maha Satu. Kan jelas sebenarnya. Esa itu satu, tunggal kan gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang Maha Tunggalnya Allah kan jelas kita. Qul huwallahu ahad itu al-ikhlas.
bahwa kita ini kudu mengabdikan diri atas dasar iman menuju takwa, kan jelas itu di Al-Baqarah 21. Jadi ibu bisa elaborasi pada murid-murid, boleh ibu cantumkan Al-Baqarah 21 dan surat Al-Ikhlas, bahwa Tuhan yang Maha Esa menurut konsepsi Quran adalah Qul huwallahu ahad Allahus samad dan seterusnya. Ya. Nah, yang kedua, mandiri. Islam itu mengajari kemandirian. Nah, kalau bicara ayat, Anda bisa lihat surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal ins, wahai bangsa jin dan manusia, ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Jika kamu mau menembus langit, menembus bumi, fanfudhu, tembus. Wala tanfudhu illa bisultan. Tapi kamu tidak melakukan itu, tidak bisa melakukan itu kecuali dengan kekuatanmu. Jadi kekuatan itulah yang akan melahirkan kemandirian. Kalau kita kuat secara ekonomi, kita nggak menggantungkan diri ke orang, ya nggak sih? Kalau kita kuat secara fisik, kita kan nggak menggantungkan diri sama orang. Tapi kita karena mandiri, kita mampu memberikan bantuan sama orang. Nah, kemandirian. Kemudian Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu kan Quran ya, Ibu guru nih. Ar-Rahman ayat 33. Jadi Ibu bisa jelaskan, kita ini oleh Allah disuruh untuk menembus langit. Apa menembus langit? Kuasai apa yang ada di langit. Kita bikin satelit, kita bikin pesawat ruang angkasa, kita bila perlu nanti bisa piknik ke planet mana. Silahkan. Islam mengajari kita untuk punya kemandirian menembus langit atau menembus bumi. Ya. Coba pelajari apa sih yang ada di daratan dan apa yang ada di perut bumi. Semua bisa kita lakukan. Semua bisa kita lakukan kalau kita punya kekuatan kemandirian. Nah, itu. Atau kalau dalam hadis itu dikatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang mandiri lebih Allah suka daripada mukmin yang bergantung diri sama orang lain. Ya, gitu. Jadi kemandirian itu suatu yang sangat agung dalam Islam. Nah, kita bisa kasih tahu anak-anak kita di rumah itu biasakan mandiri. Sekedar untuk mengerjakan yang ada di rumah kan tidak harus dikerjakan oleh orang tua kita. Beresin tempat tidur, coba belajar kalian mandiri. Nyuci sepatu, masa sama mama, sok kalian belajar mandiri. Ini kalau masih anak-anak. Tapi kalau udah kuliah, kemandirian itu apa? Nah, kemandirian itu begitu kalian kuliah, katakan, aku berusaha untuk bisa mandiri. Uang kuliah itu nggak usah dari orang tua aku. Nah, itu kan kemandirian. Jadi memang ada orang yang umurnya udah dewasa, udah 30 tahun, masih segala TK orang tua, masih ke orang tua, ya. Berumah tangga masih minta ke orang tua. Kan berarti kemandiriannya nggak ada. Kenapa? Salah asuh itu, salah didik. Sebab kalau kita benar mendidiknya, dia kalau udah rumah tangga, aduh malu aku. Sudah rumah tangga masih minta sama si papa, sama si mama, sama si bunda. Bahwa orang tuanya yang memberikan ya itu lain soal. Tapi kan ada anak yang dikit-dikit minta, dikit-dikit padahal mereka sudah harusnya mandiri. Nah, itu memang kurikulum yang baru ini bagus kalau menurut saya. Mandiri itu suatu keharusan. Nah, bernalar kritis ya. Bernalar kritis itu juga dianjurkan oleh agama. Anda lihat di dalam Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaul. Orang yang mendengarkan pembicaraan, fayattabi'una ahsana. Lalu ikuti yang terbaik. Maksud ikuti yang terbaik, kritis gitu loh. Kalau orang ngomong tuh kritis. Ini benar nggak ya? Nah gitu. Tapi ya, di samping menjaga kekritisan, kita juga menjaga kesantunan. Ya, ada orang kritis tapi nggak santun. Nah, jadi kan kurang bagus kesannya. Nah, jadi Islam mengajari kita kritis dan santun gitu. Alladzina yastami'unal qaul.
Kalau kita kritis itu, kita termasuk pembaca yang teliti, pendengar yang teliti. Mana mungkin saya dan Anda kritis kalau kita ini bukan pembaca dan pendengar yang kritis, yang teliti. Kan ada orang yang langsung komen. Dia salah memahami statement, berarti tidak teliti. Jadi menurut saya, kritis itu kaitannya dengan ketelitian. Ya. Makanya bukan orang kritis kalau asal ngomong, ya dia tidak baca dulu, dia telah. Kan sekarang ini banyak juga orang yang katanya kritis. Ternyata dia tidak memahami masalah. Jadi yang namanya kritis itu, saudara-saudara, dimulainya dari yastami'unal qaul, mencermati statement, mencermati penemuan. Cermati dulu, jangan gaya-gayaan, kritis. Teliti dulu, telaah dulu. Baru kita kritisi setelah kita membaca secara ekstensif dan intensif. Ya, saya mendengar orang membuat pernyataan. Ya, saya tidak sekedar komen. Saya dengar dari awal. Kan komen biasanya sok dipotong kan? Ya, paham. Coba ini komentarnya apa? Dipotong weh, semenit. Lalu saya langsung komen, keliru saya. Kalau saya dengar statement 1 menit, saya tanya, ini apa? Ini ceramah Pak Am. Saya dengar ceramahnya dari awal sampai akhir. Urutan dia berbicara dan berpikir itu bagaimana? Ternyata apa? Oh benar itu. Kenapa? Karena kritis itu bermula dari pengamatan yang intensif dan ekstensif. Orang seringkali ngomong kritis, katanya kritis sih. Kalau menurut saya, kalau orang asal ngomong itu bukan kritis, itu gegabah itu. Orang asal ngomong terus dia seolah-olah orang kritis, nah itu bukan orang. Jadi orang kritis itu menurut Quran, berpikir kritis itu, bernalar kritis itu menurut Quran bermula dari pengamatan yang ekstensif dan intensif. Alladzina yastami'unal qaul. Kita dengar seluruh pembicaraannya, to Z-nya, A sampai Z-nya. Kalau dia menulis, kita baca halaman demi halaman dari mulai pengantar sampai terakhir, ya. Nah, baru kita bernalar kritis. Apakah ini bisa kita terima atau tidak kita terima? Ataukah apakah ini tesis, kita punya antitesisnya, kemudian ada sintesisnya. Jadi sebenarnya bernalar kritis itu sama kita, Bapak Ibu Guru, harus dijelaskan dulu sama murid-murid. Bernalar kritis bukan berarti kalian asal ngomong, tapi kalian kudu dengerin dulu, kudu teliti dulu, kudu telaah dulu, A sampai Z, baru berkomentar. Sekarang kan banyak ya di medsos katanya pemikir-pemikir kritis. Setelah saya amati, bukan pemikir kritis, gegabah, karena ternyata dia tidak tahu persoalan. Maksudnya, dia cuma dengar dari orang, sepotong, komen gitu kan. Nah, yang begitu mah secara dunia keilmuan juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita ini bernalar kritis, dimulai dari mana bernalar kritis itu? Dari pengamatan yang intensif dan ekstensif. Nah, itu yang tidak boleh dilupakan. Ya, oke. Jadi Ibu Guru nih kalau ingin menjelaskan bernalar kritis, Ibu bisa kutip Az-Zumar ayat 18. Tegaskan bahwa anak-anak bernalar kritis itu harus berbasis pada apa? Pengamatan yang serius, yang intensif, yang ekstensif. Ya, kemudian apa? Kreatif. Kreatif itu, saudara-saudaraku tercinta, terjadi karena kita menginginkan sebuah solusi terbaik. Maka akan muncul berpikir kreatif. Berpikir kreatif tidak akan muncul kalau kita tidak memikirkan sesuatu yang jadi harus berpikir out of the box, ya. Baru kita akan kreatif. Kalau kita berpikirnya sudah out of the box. Jadi kita tidak berada dalam alur yang biasa, tapi kita keluar dari alur yang tidak biasa. Nah, biasanya akan lahir pemikiran-pemikiran kreatif. Nah, pemikiran kreatif itu tidak bisa lepas dari challenge perubahan. Ya nggak? Jadi challenge, tantangan perubahan itu baru akan memunculkan pemikiran kreatif. Contoh, ya, bumi kita ini ya
minyak, bensin, kata orang Sunda mah bensin lah, minyak ya, sumber daya alam ya, seperti untuk energi mobil dan seterusnya, itu kan dari bumi, ya nggak? Minyak bumi gitu loh. Kan kita tahu satu saat dia habis, ya nggak? Nah, maka kita berpikir kreatif. Maka lahirlah mobil listrik. Maka lahirlah mobil tenaga surya. Ya nggak sih? Nah, jadi berpikir kreatif itu harus berbasis pada keinginan mencari solusi. Saya dan Anda tidak akan kreatif kalau tidak menginginkan solusi terbaik. Makanya berpikir kreatif itu ada kaitan dengan kecenderungan kita untuk mencari alternatif yang lebih baik. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 ya. Ar-Ra'd 2 ayat 11 bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaanmu kecuali kamu mengubahnya. Kebayang itu kalau kita hanya mengandalkan nanti mobil hanya mengandalkan bahan bakar seperti yang ada sekarang ini. Kebayang nggak? Mobil makin bertambah, bahan bakar makin berkurang. Karena walau bagaimanapun apa yang ada di perut bumi terus diangkat ya, habis lama-lama dan nanti akan mahalnya luar biasa. Nah, nanti sebelum ya orang itu kehabisan minyak bumi, kita sudah tidak perlu minyak bumi lagi. Nanti mobil listrik itu akan lebih populer ya. Sekarang saja sudah mulai banyak mobil yang hybrid. Bahan bakar diperlukan, tetapi ada listrik untuk supaya mengirit bahan bakar. Nah, dari hybrid nanti totally kita akan masuk ke kendaraan itu memang pakai listrik. Nanti pom bensin itu suatu saat bakal nggak ada, teman-teman sekalian. Ya, entah umur kita nyampe atau tidak, ya lihat aja. 10 tahun ke depan, mobil listrik itu akan jadi tren gitu. Nah, itu namanya berpikir kreatif, saudara-saudara sekalian. Nah, ini dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah kecuali kita mengubah. Berarti kudu kreatif, ya. Kemudian gotong royong. Nah, kalau gotong royong mah jelas itu Ibu bisa lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 2, ya. Nah, yang saya kutip itu lebih ke potongan karena kalau dibahas seluruhnya jadi lama. Jadi Ibu cukup kutip ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, itu bagian terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 2 karena ayat atasnya baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu semua bicara tentang masalah haji malah. Ya kan gitu. Nah, dalam berhaji itu seringkali orang butuh orang lain. Nah, Bapak Ibu yang sudah berhaji, Anda pernah tersesat. Mungkin Anda lupa arah ke masjid dan seterusnya lah. Nah, disitulah maka ada satu potongan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, kalau di penyempurnaan kurikulum itu ada gotong royong, ya itu mah nggak usah diragukan. Konsep Islam yang sangat-sangat menganjurkan kita untuk gotong royong, untuk meringankan beban orang lain, membantu orang lain, untuk mengangkat persoalan yang berat sama-sama. Dan itu sudah mudah-mudahan jadi tabiat kita. Gotong royong, membantu orang, meringankan orang, ya. Karena alhamdulillah Indonesia itu salah satu negara yang penduduknya dermawan. Ini ada risetnya ya, teman-teman. Jadi Indonesia itu salah satu negara yang penduduknya dermawan. Dan saya kalau di Timur Tengah gitu, khususnya di Saudi aja, mereka tahu orang Indonesia mah berehan gitu, kata orang Sunda mah, dermawan, suka nolong, suka ngebantu gitu ya. Nah, ini alhamdulillah mudah-mudahan kita jaga terus. Karena kalau tidak diturunkan pada anak-anak kita,
semangat gotong royong yang menjadi ruh dalam penyempurnaan kurikulum itu ya memang harus masuk dalam penyempurnaan kurikulum. Anak-anak kita ini harus bermental gotong royong, tentu saja nanti dijabarkan dalam proses belajar mengajar. Ya, surat Al-Maidah ayat 2. Nah, kemudian kebinekaan global. Kebinekaan global itu sudah teruji di negeri kita. Saya ingin tanya, penduduk terbanyak di Indonesia itu umat Islam. Tapi kan non-muslim di Indonesia bisa hidup nyaman. Bisa beribadah, bisa bikin tempat ibadah gitu. Bahwa 1-2 itu kan namanya oknum ya gitu. Tapi seringkali kita ini dimunculkan oleh media seolah-olah Islam itu tidak toleran, nah kan gitu. Wah, itu media itu masalahnya kadang medianya itu punya orang Islam juga, kadang wartawannya itu orang Islam juga kan gitu. Itu karena kebodohan juga. Nah, jadi seringkali kita ini termakan atau memang kita terjebak oleh tren yang sebenarnya kalau kita kritis. Sekarang gini deh, bukti nyata histori yang tak terbantahkan, Indonesia itu mayoritasnya muslim. Tapi kan gereja baik-baik saja. Ya, tempat ibadah apapun baik-baik saja. Bahwa 1-2 itu kan namanya oknum. Saya pernah sampaikan di sini. Di dunia manapun oknum ada. Polisi ada oknumnya. Di kejaksaan ada oknumnya. Di kementerian ada oknumnya. Yang oknum ada. Di kedokteran, di bidang medis ada oknumnya. Di bidang keulamaan ada oknumnya. Di dunia kepesantrenan ada oknum. Tapi kita itu seringkali yang oknum itu meniadakan suatu yang agung gitu. Nah, ini yang seringkali terjadi di Indonesia gitu. Seolah-olah umat Islam ini tidak toleran gitu. 1-2 kasus orang menyerang gereja, wah seolah-olah umat Islam di Indonesia itu suka nyerang gereja. Nah, itu yang diciptakan oleh media sekarang ini. Nah, udah gitu orang Islamnya juga ke bawah-bawah, nggak kritis. Nah, berpikir kritis itu perlu, teman-teman sekalian. Ya, yang poin dimensi berpikir kritis yang bagian dari penyempurnaan kurikulum. Nah, yang keenam tuh kebinekaan global. Itu mah ada ayatnya. Ya ayuhan nas. Pakainya juga nas, wahai manusia. Ya, manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah. Jadi berbangsa, berkabilah, beda suku itu bagian dari yang Allah kehendaki. Jadi bagaimana? Bukan didobrak, tapi diharmonikan. Lita'arofu, dengan cara kalian saling memahami. Bahwa kita faham ada orang yang beda agama dengan kita. Kita faham ada orang yang beda budaya dengan kita. Kita faham ada yang beda bahasa dengan kita. Kita faham bahwa ada kultur yang tidak sama dengan kita. Itu tujuannya lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang penting kamu berlomba dalam kebaikan. Karena yang Allah lihat orang yang paling takwa. Kan itu Al-Hujurat ayat 13 masalah kebinekaan global. Ya. Nah, jadi itu ibu guru yang bertanya yang sangat hebat sekali. Ingin dimensi kurikulum baru yang terdiri dari beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan itu. Ingin tahu ada nggak ayat-ayatnya? Ya ada. Saya jawabnya singkat. Jadi saya tidak cantumkan hadisnya, Qur'annya, itu yang Qur'annya saja yang ada di kepala saya hari ini, yang Anda bisa. Tapi kalau mau serius ya kita bikin makalahnya, dalilnya, konteksnya kan gitu bisa. Ini kan namanya juga ya dialog simple ya gitu. Bukan dialog yang bagaimana gitu. Bukan dialog ilmiah yang ya ini saya jawaban yang sifatnya singkat saja. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam sehat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah membaca Al-Kahfi setiap hari Jumat itu sahih? Apakah saat
ada yang meninggalkan surat, apakah sahih tentang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Kalau menurut analisis ahli hadis modern, ya, Syekh Albani, yang kemudian beliau menulis buku Silsilah Al-Ahadisis Shahihah, ya. Saya punya bukunya berjilid-jilid gitu, 6 jilid, Al-Ahadis, Silsilah Al-Ahadisis Shahihah, yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani, yang kemudian suka dipanggil dengan istilah Shahihul Jami'. Nah, di dalam kitab itu, hadis yang menjelaskan tentang membaca surat Kahfi di hari Jumat itu, beliau menganalisisnya sahih. Man qara'a suratal Kahfi lailatal jumu'ati. Siapa yang membaca surat Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Maka Allah akan berikan cahaya yang sangat luas dari tempatmu sampai Masjidil Haram. Jadi maksudnya sangat bercahaya. Itu hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Oleh Imam Albani dinilai sahih. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dan Al-Baihaqi juga dinilai sahih oleh Imam Albani dalam Shahihul Jami'. Hadisnya redaksinya agak sedikit berbeda. Man qara'a suratal Kahfi fi yaumil jumu'ati. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Maka Allah akan berikan cahaya di antara 2 Jumat itu. Jadi kalau tadi mah di hadis riwayat Ad-Darimi, kamu akan diberi cahaya dari tempat tinggalmu sampai Baitul Atiq. Baitul Atiq itu sampai Ka'bah. Ya. Nah, kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Baihaqi itu, dalilnya adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Maka Allah akan memberikan cahaya di antara 2 Jumat itu. Ya, Jumat ini kita baca Al-Kahfi, Allah kasih cahaya sampai dengan Jumat berikutnya baca Al-Kahfi lagi. Itu bicara tentang keutamaan. Saya ingin tegaskan, semua surat itu sebenarnya ada keutamaannya. Ya, semua surat itu ada keutamaannya. Hanya memang kita seringkali hanya mempopulerkan surat tertentu. Yasin itu lebih populer daripada surat yang lain. Al-Kahfi lebih populer dari surat yang lain. Ar-Rahman lebih populer, ya kan? Ini masalah popularitas. Sebenarnya kalau Anda baca tafsir-tafsir, ada tafsir yang ditulis oleh Syekh Ibnu Katsir. Beliau itu setiap kali mau bahas surat, membahas keutamaan surat itu. Coba dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Mau bahas Al-Baqarah, dicantumkan keutamaan. Mau bahas surat Al-Baqarah, bahas keutamaan surat Al-Baqarah. Begitu bahas surat Ali Imran, bahas tentang keutamaan Ali Imran. Ternyata di dalam tafsir yang saya baca di Ibnu Katsir itu, semua surat itu ada keutamaannya. Hanya memang yang populer itu Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Mulk, kan gitu. Surat Yusuf, Maryam. Jadi kita ini ya mungkin karena kebanyakannya 114 surat, akhirnya udahlah beberapa surat aja yang dipopulerkan. Tapi ingat, saya ingatkan, semua ayat itu ada keutamaannya. Makanya kalau saya berpikir, ya udahlah Anda nggak usah berpikir terlalu, aduh Jumat ini saya belum baca. No penting mah, yang penting mah every day Anda baca Quran. Tiap hari Anda baca Quran. Mau 5 ayat, 10 ayat, terus saja. Ya, ditadarus. Hari ini 1 lembar, besok 1 lembar, besok 1 lembar. Nah gitu. Tapi ada juga, aku mah kebanyakan, udah aku mah surat Al-Kahfi aja tiap Jumat. Ya juga tidak apa-apa, kan ada dalilnya. Gitu ya. Nah, tapi saya ingin ingatkan tadi, semuanya tuh sebenarnya ada keutamaannya gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, ingin menyampaikan usul bagaimana kalau mushaf mu'asir bisa dibeli secara digital di iOS dan Android. Akang
Anda nggak usah beli, udah ada di Android, sudah ada di, iya udah ada di Android, di iOS belum, udah ada di Android. Anda coba buka ini Muslim Edu, ya, Muslim Edu. Jadi sebenarnya itu sudah ada, nggak usah beli, free, ya kan? Jadi mushaf muasir itu, ya, ada di aplikasi, sudah ada di aplikasi. Coba sekarang Anda buka aplikasinya, ya, Muslim Edu, ya. Nah, Muslim Edu Anda download aplikasinya. Nah, nanti di situ ada Quran Muasir, selain ada program-program lain. Jadi memang dia tidak Quran Muasir begitu, bukan. Jadi Muslim Edu itu free, Anda nggak usah beli, free, ya kan gitu, free. Jadi mushaf Muasir itu sudah dalam bentuk digital itu ada, yaitu di aplikasi Muslim Edu, ya, Muslim Edu. Nah, tapi memang di iOS belum. Insya Allah menyusul di iOS. Tapi yang jelas di Android sudah ada, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Wallahu a'lam bissawab. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu. Amin, amin. Ustadz mau nanya, apakah jin korin yang menyertai kita bisa mempengaruhi sifat dan perilaku kita? Misalnya kalau ada orang jahat itu karena jin korinnya jahat. Apakah begitu? Tidak begitu. Jin korin kita. Ya. Jadi sebenarnya kita ini nggak pernah ada kaitan dengan jin korin. Jadi gini, setiap makhluk lahir, maka lahir juga jin yang seumur dengan yang bareng sama kita. Saya lahir ya hari Sabtu. Saat itu ada juga jin korin yang dilahirkan. Karena jin itu kan, Anda coba lihat di pembahasan yang sudah saya sampaikan ketika saya membahas buku menelanjangi strategi jin. Nah, Anda bisa lihat detailnya pembahasan buku yang saya tulis itu di arsip Aam Amiruddin Official Channel. Anda bisa lihat. Nah, di situ kan detail sekali saya sebutkan apa itu jin, apa itu iblis, apa itu malaikat, itu sudah saya jelaskan. Dan yang namanya jin itu punya kesamaan dengan manusia, punya juga perbedaan. Itu sudah saya jelaskan. Anda lihat di arsipnya, ya, di arsip Aam Amiruddin Official Channel di YouTube, ya. Anda cek gitu loh. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, jin dan kita itu punya kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kesamaannya apa? Sama, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Wa anna minna sholihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, di antara kami ada yang tidak soleh. Kami menempuh jalan yang berbeda. Jadi boleh jadi Andanya soleh, jinnya tidak soleh. Bisa. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan beda-beda gitu loh. Jadi jangan gini, kenapa kamu malas sholat? Iya, jin korina kayaknya susah sholat gitu. Kenapa kamu sering kali maksiat? Iya saya sebenarnya nggak mau. Ini jin korin. Nggak bisa nyalahin gitu. Karena jin sendiri mengatakan kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan yang beda-beda. Jadi boleh saja Andanya ahli ibadah, jin korinnya mah ahli maksiat. Atau sebaliknya, Anda ahli maksiat, jin korinnya ahli ibadah. Jadi sudah nafsi-nafsi, sudah masing-masing. Jangan suka nyalahin jin korin. Semua atas dasar pilihan kita. Ya, kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Anda dan jin korin Anda itu jalannya beda-beda, tergantung pilihan. Tapi bisa jadi Andanya soleh, jin korin juga soleh. Bisa saja terjadi. Gitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat percikan iman, itu yang bisa saya bahas dari sejumlah pertanyaan yang saya terima. Semoga bermanfaat. Saya setiap akhir acara selalu mendoakan, ya, mendoakan semoga sahabat-sahabat yang sudah berwakaf untuk amanah wakaf percikan iman, rumah tangganya berkah, anak-anaknya soleh, solehah,
diberi keberkahan dalam hidupnya. Kan katanya kita harus mendoakan orang-orang yang mau berjuang membela agama Allah, ya. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi ada yang gini, Pak Am kok promo terus wakaf? Kan bukan promo, ngajak pada kebaikan. Makan masa eta Pak Am promo terus tentang Islamnya, eta Pak Am cenah promo terus tentang Islam. Loh, emang Islam itu kudu disampaikan. Terus saya salah nggak sih mendoakan orang-orang yang sudah berkontribusi? Ya, tidak salah. Kata Nabi, kalau ada orang yang sudah berbuat baik, doakanlah. Minimal kalau ada orang yang bantu saya aja. Ini pribadi, ya, bukan lembaga, pribadi gitu. Saya bilang jazakumullahu khairan katsira. Ibu hatur nuhun. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan terbaik gitu. Ada orang ngirim buah-buahan ke saya, Pak Am, saya dari Ciamis, ini rambutan di ibu saya tuh, ya Allah, manis sekali. Saya ingat sama Pak Am, dia ngirim ke saya rambutan. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Ibu hatur nuhun, semoga Allah membalas kebaikan ibu. Nah kan, masa orang berwakaf membela agama Allah tidak saya doakan? Nah, jadi saya doakan sahabat-sahabat yang sudah berwakaf, sudah berkontribusi untuk amanah wakaf. Semoga Allah dibukakan pintu rezekinya. Allah bukakan kebaikan, Allah bukakan keberkahan. Dan bagi teman-teman yang belum berwakaf karena ketidakmampuan, jeritan Anda untuk berwakaf itu sudah merupakan bagian wakaf Anda. Angkat kedua tangan Anda, doakan. Semoga percikan iman ini kegiatannya berkembang terus, diridhoi Allah, kemudian bisa memberikan manfaat dan maslahat kepada umat, karena yang kita perjuangkan itu bukan bersifat pribadi, tetapi untuk kebaikan umat, ya, supaya kita semua ikut berkontribusi untuk li'ila'i kalimatillah, supaya ayat-ayat Allah itu berdiri tegak, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang berkah, yang sejahtera, yang diampuni Allah. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita, anak cucu kita yang akan merasakan negeri ini negeri yang berkah, yang bertakwa, beriman, dan dibukakan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjuang bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita nanti, untuk penerus bangsa Indonesia yang begitu besar dan hebat ini. Kita berpikirnya harus berpikir futuristik, bukan berpikir sekarang, tapi berpikir untuk ke depan negeri kita ini menjadi negeri yang hebat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sahabat tercinta, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhoi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.